been that day for me. Yeah, yeah. Hai semuanya, salam kenal, namaku Ian dan selamat datang di Mas Movie. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang tentunya sangat mantap buat kalian simak cuy. Film ini mengisahkan tentang seorang mata-mata yang selalu taat dalam melakukan tugasnya. Bahkan suatu ketika dia harus merelakan tubuhnya untuk dinikmati oleh pria yang baru saja dia kenal. Tapi sebelum kita bahas lengkap, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya. Dan kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas alur ceritanya. Di awal film kita ditunjukkan oleh seorang wanita cantik yang bernama Dominika. Dirinya merupakan seorang penari yang sangat terkenal dan juga berbakat. Selain itu dia juga seorang wanita pekerja keras, di mana dirinya juga harus bekerja dan juga merawat ibunya yang sedang sakit. Pada suatu malam Dominika terlihat sedang didandani. Dia akan mengikuti suatu acara pertunjukan di malam itu. Tentunya penampilan Dominika sudah ditunggu banyak penggemarnya. Dan tibalah waktunya Dominika harus tampil di acara malam itu. Namun naas insiden yang tak diinginkan pun terjadi, di mana dirinya tersenggol oleh rekannya menari. Hal tersebut membuat Dominika terjatuh dan cedera. Dominika pun dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Akibat cedera pada kakinya dan tak bisa kembali menari, kini dirinya kehilangan pekerjaannya yang dia sayangi. 6 bulan pun berlalu, kini Dominika telah sembuh dan dapat berjalan kembali. Namun kini dirinya tengah kebingungan untuk mencari pekerjaan baru, karena Dominika harus membayar biaya ibunya yang tengah dirawat di rumah sakit. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan pamannya yang bernama Ivan. Pamannya tersebut menawari Dominika sebuah pekerjaan, yakni menjadi seorang mata-mata. Awalnya dirinya pun menolak, akibat himpitan ekonomi akhirnya Dominika pun menerima tawaran tersebut. Sebelum menjadi mata-mata, dia harus menjalani pendidikan dulu, supaya dia tahu tugas apa aja yang harus dia lakukan. Dan dikirimlah Dominika ke sebuah sekolahan yang bernama Spero. Di suatu pagi di jam pelajaran, guru Dominika pun mengatakan, untuk menjadi seorang mata-mata dia harus melakukan hal apapun yang diberikan oleh atasannya, termasuk merelakan tubuhnya untuk dinikmati pria yang baru saja dia kenal. Sebagai contohnya, Dominika pun disuruh maju dan disuruh untuk bercocok tanam dengan kakak kelasnya. Dengan terpaksa dia pun harus melakukan hal itu di depan banyak orang. Singkat cerita, Dominika pun telah lulus dan misi pertamanya pun dimulai. Misi pertamanya adalah mendekati dan mencari informasi tentang seorang pria yang bernama Dimitri. Setelah mengetahui posisi pria tersebut, Dominika langsung mendatanginya, di mana dirinya datang ke sebuah hotel mewah dengan penampilannya yang sangat cantik, dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Karena kecantikan Dominika, Dimitri pun langsung suka kepada Dominika. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke sebuah kamar untuk melakukan ritual bercocok tanam. Dominika pun langsung membuka bajunya yang membuat Dimitri langsung tegang meski dirinya pun sangat ketakutan. Lalu Dominika pun langsung digenjot paksa oleh si Dimitri. Tak selang lama kemudian datanglah seorang pria yang langsung mengikat tali ke leher Dimitri. Akibat hal tersebut Dimitri pun langsung tewas seketika. Dominika pun dibawa oleh pria tersebut ke sebuah gedung. Lalu di sana dirinya pun bertemu dengan pamannya si Ivan. Dan ternyata pria yang menolong Dominika adalah orang suruhan Ivan. Setelah misi pertamanya sukses, dia pun diberi misi kedua. Misi keduanya adalah mendekati seorang agen yang berkhianat kepada negaranya. Pria yang diincar bernama Nathaniel. Dia adalah seorang agen rahasia milik Amerika.
Setelah ditelusuri Nathaniel sedang berada di Budapest, Dominika pun mengubah namanya dan langsung pergi ke lokasi tersebut. Dominika pun mendapat informasi, biasanya kalau sore Nathaniel suka berenang. Dominika pun langsung mencari Nathaniel ke kolam renang tempat Nathaniel biasa berenang. Setelah melihat Dominika, Nathaniel pun tergoda dan langsung mendekati Dominika. Namun beberapa hari kemudian Nathaniel berhasil mendapat identitas asli Dominika. Singkat cerita, mereka berdua bertemu di kedutaan dan Dominika pun menceritakan semuanya kepada Nathaniel. Setelah selesai, Dominika pun diajak pergi ke sebuah restoran untuk ngobrol dan juga makan malam. Pada akhirnya Dominika pun mengikuti Nathaniel ke dalam sebuah kamar. Dominika pun menawarkan tubuhnya, namun Nathaniel pun menolak. Keesokan harinya Dominika dikunjungi oleh pamannya. Kedatangan Ivan untuk menanyakan informasi apa aja yang Dominika dapat mengenai Nathaniel. Setibanya di rumah, Dominika melihat rekannya yang bernama Martha telah berlumuran darah. Martha ini juga seorang agen rahasia sama seperti Dominika. Akan tetapi akibat berkhianat dia pun dibunuh oleh orang suruhan paman Dominika. Pria yang membunuh Martha juga mengatakan jika Dominika berkhianat maka dia juga akan bernasib sama seperti si Matra. Dominika pun dibawa ke kantor polisi untuk menjadi saksi atas kematian rekannya. Sepulangnya dari sana dia bertemu dengan Nathaniel. Nathaniel meminta supaya Dominika bekerja sama dengannya dan dia juga berjanji akan melindunginya. Pada akhirnya Dominika pun setuju dan menerima tawaran Nathaniel, hingga akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam. Kini Dominika telah bergabung menjadi agen rahasia Amerika sama seperti Nathaniel, meskipun hal tersebut sangatlah dilarang. Dominika pun berkhianat karena Nathaniel berjanji akan melindunginya. Selain itu, dia juga ingin bebas dari tekanan paman Dominika yang telah salah memberinya pekerjaan. Kini dirinya mendapat misi lagi untuk mengambil dokumen yang dibawa oleh seorang wanita yang bernama Stephanie. Dan misinya pun berjalan lancar, di mana Dominika berhasil mengambil dokumen tersebut. Lalu dokumen tersebut dia berikan kepada Nathaniel. Tak selang lama kemudian agen dari Rusia pun datang dan langsung membawa Dominika. Ternyata agen Rusia juga mengincar dokumen tersebut. Namun di situ dokumen yang dibawa Dominika merupakan dokumen yang palsu. Pada akhirnya dia pun dikirim kembali ke Rusia untuk bertemu dengan pamannya si Ivan. Setelah diperiksa oleh pamannya, ternyata dokumen tersebut adalah palsu. Dan Dominika pun disiksa karena telah berkhianat dan bergabung dengan agen Amerika. Dominika pun meminta maaf dan memohon diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Pada akhirnya Dominika pun diberi kesempatan lagi dan langsung dikirim kembali ke Amerika. Setibanya di sana, Dominika pun menemui Nathaniel. Karena rindu yang mendalam, mereka berdua pun memutuskan untuk bercocok tanam. Pagi harinya saat Dominika terbangun, dia tak melihat Nathaniel di sampingnya. Ternyata Nathaniel sedang disekap oleh pria utusan pamannya. Agar tak dicurigai, Dominika pun berpura-pura ikut menghajar si Nathaniel. Dan saat pria itu lengah, Dominika pun menghajarnya dan membantu melepaskan ikatan Nathaniel. Meski mengalami luka yang parah, Dominika dapat melawan pria tersebut hingga tewas. Mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Dominika pun mengaku telah membunuh pria tersebut kepada polisi. Dia juga meminta supaya dipertemukan dengan kedutaan Rusia. Dominika pun mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan petinggi agen Rusia. Lewat sambungan telepon, dia menjelaskan bahwa Ivan adalah dalang dibalik semua ini. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pamannya orang yang selama ini dicari oleh agen Rusia.
Dominika pun menjebak pamannya karena telah merusak hidupnya. Selain itu, dia juga ingin kembali ke Rusia untuk merawat ibunya yang tengah sakit. Dominika pun kembali pulang ke Rusia dan mendapat penghargaan dari negaranya. Kini dia pun memutuskan untuk kembali menjadi wanita biasa dan kembali berkumpul dengan ibunya. Pada akhirnya, film pun tamat.